Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Verina Melisanti SS MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Isnaini Febrianti Sugianto dengan NPM 2010631080146 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Izinkan juga saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8 pada mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama ada Alia Nazmi Nur Afifah dengan NPM 2010631080044. Yang kedua ada Dita Indah Cahya dengan NPM 2010631080065. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Nur Isnaini Febrianti Sugianto dengan NPM 2010631080146. Baik, pada kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai analisis tindak tutur pada podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity untuk pembelajaran teks pidato persuasif yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Maka dari itu, kepada teman-teman semua diharapkan untuk menyimak jalannya presentasi pada kali ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu yang ada, langsung saja kita mulai. Materi pertama akan dipaparkan oleh Alia Nazmi Nur Afifah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu latar belakang. Bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa memiliki fungsi sebagai alat berkomunikasi dalam kehidupan. Komunikasi merupakan sarana bertukar informasi antara pemberi informasi dengan penerima melalui suatu sistem simbol, lambang, atau tingkah laku. Sebuah kalimat dapat berfungsi sebagai alat komunikasi jika disampaikan dengan ekspresi yang bervariasi, salah satunya dengan tuturan. Tuturan dapat diekspresikan melalui media elektronik, salah satunya internet. Di zaman sekarang banyak pengguna internet di Indonesia yang mengenal aplikasi Spotify. Spotify merupakan sebuah aplikasi layanan musik digital, podcast, dan video. Di era milenial, anak muda lebih sering mendengarkan podcast. Terdapat salah satu podcast yang dapat didengar di Spotify, yaitu podcast 0 SKS. Penggunaan bahasa dalam podcast 0 SKS menarik untuk dikaji sebab ditemukan banyak penggunaan bahasa yang berkaitan dengan tindak tutur. Peneliti memilih podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity untuk diteliti karena ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap bentuk tindak tutur di podcast tersebut yang nantinya dapat diimplementasikan pada pembelajaran teks pidato persuasif. Penelitian ini berkontribusi untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia khususnya pada pembelajaran teks pidato persuasif. Selanjutnya, identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, ditemukan beberapa masalah. Yang pertama, belum diketahui tindak tutur yang digunakan pada podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity dan belum diketahui kaitan tindak tutur pada podcast untuk pembelajaran teks pidato persuasif. Selanjutnya, pembatasan masalah penelitian. Peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap bentuk tindak tutur yang digunakan pada podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity untuk digunakan pada pembelajaran teks pidato persuasif. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tindak tutur yang digunakan pada podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity, dan yang kedua, bagaimana implementasi tindak tutur pada pembelajaran teks pidato persuasif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tindak tutur yang digunakan pada podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity dan implementasi tindak tutur pada pembelajaran teks pidato persuasif. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Alia yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dita Indah Cahya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, menambah ilmu dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak tutur. Yang kedua, referensi pengetahuan mengenai implementasi tindak tutur terhadap pembelajaran teks pidato persuasi. Yang ketiga, sumber acuan terkait hasil analisis teori tindak tutur pada sebuah 0 SKS episode 21 Toxic Productivity. Selanjutnya adalah penjelasan istilah.
Yang pertama, tindak tutur adalah pembahasan mengenai tuturan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh penutur dan mitra tutur, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan dengan seluruh komponen bahasa dan non-bahasa. Adapun terdapat 3 tingkat pertuturan yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang kedua ada podcast. Podcast adalah sebuah siaran berupa siaran radio atau suara atau video yang berfungsi sebagai sarana menyampaikan informasi ataupun hiburan yang disebut sebagai siniar. Adapun dalam KBBI menjelaskan siniar adalah siaran berita, musik, dan sebagainya yang dibuat dalam format digital, baik audio maupun video yang diunduh melalui internet. Yang ketiga ada teks pidato persuasi adalah teks pidato yang berfungsi untuk menyampaikan informasi sekaligus mengajak dan membujuk mitra tutur untuk melakukan sesuatu yang disampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dita yang telah memaparkan materinya dengan baik. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Peneliti memerlukan beberapa teori agar dapat mempertemuan untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih akurat. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengaran. Yang kedua yaitu pada umumnya jenis tindak tutur yang biasa diketahui yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang ketiga yaitu tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan suatu makna atau kalimat agar sesuai dengan makna sesungguhnya seperti dalam kamus dan makna menurut kaidah sintaksisnya. Yang keempat yaitu tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang melakukan suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Dalam hal ini, tindak tutur ilokusi hanya dapat digunakan untuk keperluan menginformasikan sesuatu sesuai dengan situasi tuturan yang dapat dipertimbangkan secara seksama. Dan yang terakhir di sini, tindak tutur perlokusi merupakan suatu tindakan untuk mengatakan sesuatu. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kajian yang kami pakai dalam kajian ilmu pragmatik berupa tindak tutur. Tindak tutur meliputi tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kemudian kami menggunakan podcast dalam aplikasi Spotify yang digunakan sebagai media untuk menganalisis tindak tutur tersebut sehingga ditemukanlah temuan berupa tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam dialog podcast tersebut. Selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian ini dikaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga kami selaku penulis akan mendapatkan kesimpulan atas keterkaitan dengan karya ilmiah lainnya. Adapun karya ilmiah yang dimaksud sebagai berikut, yang pertama ada skripsi Nurul Sulfiani pada tahun 2022 dengan judul Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam podcast Deddy Kobuzer dan Nadiem Makarim pada media sosial YouTube. Yang kedua, yaitu skripsi Anissa Hilda Faradila, program studi pendidikan bahasa dan sastra, bahasa Indonesia dengan judul Analisis Tindak Tutur pada podcast YouTube. Dan yang terakhir ada artikel skripsi Anwar Wibisono, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan judul Tindak Tutur dalam vlog Deddy Kobuzer, Close the Door, mengenai kajian pragmatik. Dalam penelitian tersebut kami dapat menemukan titik persamaan dan perbedaan dengan yang sedang diteliti. Adapun titik persamaannya adalah penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai bentuk tindak tutur yang digunakan dan titik perbedaannya yaitu pembahasan merujuk pada fokus yang diteliti. Adapun fokus yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah mengenai podcast. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita Indah Cahya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah metodologi penelitian.
Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian berfungsi sebagai rujukan sebelum melakukan penelitian. Di dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam pendekatan ini adalah teori yang digunakan. Hal ini digunakan untuk memahami perilaku atau yang dialami subjek, lalu menganalisis dan mendeskripsikannya. Adapun yang dianalisis adalah tindak tutur dari sebuah podcast yang berjudul 0 SKS episode 21 Toxic Productivity yang nantinya akan diterapkan dalam pembelajaran teks pidato persuasi. Lalu ada metode penelitian. Di sini digunakan sebagai rencana atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh. Dalam metode ini, kami menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau mengilustrasikan objek penelitian dan menyajikannya secara rinci. Lalu ada subjek penelitian. Di dalam subjek ini membahas tentang bagaimana atau apa yang dapat dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini juga subjek yang kami gunakan adalah podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity yang mana memberikan informasi. Lalu selanjutnya ada objek. Objek adalah yang hendak atau akan dibahas atau dianalisis dalam tindak tutur dalam subjek ini, yaitu podcast penelitian yang dianalisis tindak tuturnya. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik simak dan teknik catat. Karena yang diteliti adalah sebuah podcast, maka sebelum menganalisis, peneliti harus mendengarkan atau menyimak podcast secara keseluruhan. Setelah itu mencatat dialog yang ada dalam podcast tersebut. Baik, selanjutnya instrumen penelitian. Penelitian memberikan keterangan terkait cara memperoleh dan hal yang hendak diteliti, yang disajikan secara jelas dan tersusun agar mudah untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Maka dari itu, hasil analisis harus berlandaskan data yang diperoleh. Di dalam penelitian ini digunakan data tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Sebelum melakukan analisis, kami mencari berbagai referensi sebagai rujukan sebelum menganalisis subjek agar lebih terarah. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan buku. Setelah mendapat referensi sebagai rujukan, selanjutnya kami mendengarkan podcast yang akan kami analisis, lalu mencatat dan menganalisis tindak tutur yang terdapat dalam dialog podcast, khususnya tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dita yang telah memaparkan materinya dengan baik. Sebelum itu, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Bahasa merupakan alat komunikasi di kehidupan sehari-hari. Dalam berkomunikasi, terdapat beberapa tuturan, di antaranya tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur tersebut dapat diimplementasikan pada pembelajaran teks pidato persuasif. Peneliti memilih podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity karena terdapat banyak tuturan dalam dialog podcast tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik simak dan catat. Penelitian ini memiliki berbagai macam manfaat, di antaranya menambah ilmu dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak tutur, referensi pengetahuan mengenai implementasi tindak tutur terhadap pembelajaran teks pidato persuasif, serta sumber acuan terkait hasil analisis teori tindak tutur pada sebuah percakapan dalam podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity. Baik, pemaparan materi mengenai analisis tindak tutur pada podcast 0 SKS episode 21 Toxic Productivity untuk pembelajaran teks pidato persuasif telah selesai.
Saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok 8. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas atau tidak berkenan di hati. Saya tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.